Assalamualaikum Pak Ur. Waalaikumsalam Sarah, apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Bapak sehat? Aduh, kan bulan puasa. Dengan segala aktivitas tetap ya Pak ya? Oh pasti, Oh pasti. bulan puasa saat semua metabolisme terkontrol. Baik di organisasi ataupun sebagai anggota DPR Pak? Oh semua, Wah lah luar biasa. semua itu bagian dari kegiatan hidup. Sisi-sisi. Oh, oke Pak. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk mendatangkan Bapak nih di Popepsi PPNI Jawa Tengah Pak. Alhamdulillah nih Bapak berkenan ya Pak ya. Ya kalau untuk PPNI Jawa Tengah apa sih yang tidak? Wah luar biasa. Dengan rumah kedua. Rumah pertama mana Pak? Di rumah saya sama istri. Oh, Rumah kedua sih. oh iya. Ya aktivitas yang utama. Siap, siap Bapak. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya enggak diskusi ya Pak, bincang, Ya. tanyakan ke Bapak secara langsung. Yang pertama kan sekarang lagi booming-boomingnya nih Pak tentang kesejahteraan perawat P3K, perawat honorer, entah itu yang di ASN atau yang di swasta. Nah sekarang kan sudah berlangsung nih Pak, P3K sudah mulai teridentifikasi, teman-teman sudah mulai berproses. Kira-kira kelanjutannya bagaimana itu Pak nasibnya Pak? Ya saya kira kita harus cari solusi ya teman-teman yang sudah mengabdi di pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Itu semuanya ada, tapi paling banyak di pemerintah daerah karena memang mereka direkrut oleh bupati wali kota untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan ketika misalnya bupati mengembangkan puskesmas atau rumah sakit, itu tentu mereka butuh perawat. Iya. Hanya sejak Undang-Undang ASN 2005 dulu ada larangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk tidak merekrut pegawai honorer. Tapi faktanya ada. Nah, di sini terjadi keraguan, ya kan? Keraguan pada bupati. Kalau dia merekrut, dia nyalahi aturan. Tapi kalau nggak merekrut, dia butuh. Rumah sakit Akhirnya- butuh, puskesmas butuh ya. Akhirnya muncul lah yang namanya tenaga kesehatan honorer. Itu ceritanya. Nah sampai sekarang total se-Indonesia itu ada sekitar 82.000 se-Indonesia. Banyak. Nah ini harus diselesaikan nih, karena ada yang masa kerjanya Puluhan di tahun. atas 15 tahun, bervariasi lah ya. Tapi mereka mengabdikan hidupnya, menikmati gaji yang tidak standar. Nah tentu ini harus kita selesaikan. Nah dalam formasi Undang-Undang ASN itu kan ada dua, PNS dan P3K. P3K. Ya nomenklaturnya hanya dua itu. Kalau PNS tampaknya kok sulit, Iya. karena sistem rekrutmen mereka di awal itu tidak terstandar. Maka yang paling mungkin adalah P3K. Itu saya kira, nah Menpan RB sudah mendeadline dari PP 48 tahun 2018, 5 tahun setelah PP 48 itu tidak ada lagi tenaga honorer. Berarti sekarang ya Pak, dua-dua ya? Nah 23 dong. Oke, Ya 23. kan, 2018 2018 sama 5 tahun. 5 Oke. tahun kan berarti 2023. Jadi harapannya yang bekerja di layanan publik milik pemerintah itu ya Diangkat. kalau tidak P3K, PNS P3K. P3K. Kecuali tenaga-tenaga outsourcing seperti misalnya mohon maaf cleaning service, hal-hal yang teknis lah itu boleh lah kontrak dan lain-lain ya. Itu saya kira. Iya, berarti kan selama ini kan teman-teman kan sudah mulai mengajukan tuh Pak arsip-arsipnya, berkas-berkasnya semuanya sudah masuk ke sistem. Nah, apakah nantinya yang semuanya mengisi dalam sistem tersebut teman-teman perawat yang honorer tadi bisa otomatis ke P3K atau ada semacam penapisan lagi mungkin Pak atau gimana Pak? Tidak otomatis Oh. karena PP 48 tentang P3K, manajemen P3K kan sudah diatur. Iya. Jadi tidak ada yang otomatis. Berarti tetap dilakukan penapisan lagi ya? Ya. Mungkin dengan seleksi-seleksi Ya, tertentu ya nah. Pak ya?
Ya, Menpan kan memprioritaskan 3. 1 tenaga pendidik, guru, 2 nakes, yang ketiga penyuluh pertanian. Nah, 3 tenaga fungsional esensial ini oleh Menpan diberi prioritas karena keberadaannya betul-betul dibutuhkan. Ya. Nah, dari situ yang paling awal kan guru. Guru sudah mulai. Ya, guru itu 2021. Ya. Mengapa guru cepat? Ya karena advokasi Komisi 10 dan asosiasi profesinya itu intensif berkomunikasi dengan aktor pengambil kebijakan, apakah Mendikbud, Komisi 10, anggota DPR RI, anggota DPD, itu guru ada di mana-mana. Jumlah guru juga banyak. Dan teridentifikasi dengan betul ya Pak ya. Lalu desakan-desakan itu mengakibatkan Komisi 10 membentuk Panja Guru Honorer. Panja Guru Honorer. Nah, itu Komisi 10 tuh. Nah, kalau di Komisi 9 ada panja yang tentang ini Bapak? Ada. Belajar dari ini. Oke. Nah, kecepatan Panja Guru Honorer di Komisi 10 ini mampu melahirkan keputusan bahwa kuota guru ketemu. Ya, waktu itu Nadiem Karim ngomong 1 juta. Ya. Tapi ya realnya sekitar 600 ribuan. Yang kedua, biar tidak salah di dalam aturan manajemen P3K dibuat sistem seleksi afirmasi. Afirmasi yang dimaksud itu memberi prioritas kepada guru yang telah mengabdi, diberi poin. Apakah yang afirmasi di guru tadi juga akan berlaku mungkin sama di yang perawat tadi, ada afirmasi yang cerita guru belum selesai, kamu kira ke perawat. Ya kan fokusnya ke perawat Pak. Kan guru sampel saja di situ ya, di situ berupa 25 poin. Wow. Nah, harapannya mengangkat guru yang mengabdi ini. Itu namanya afirmasi. Iya. Kuotanya ditentukan, afirmasinya berupa pemberian pengakuan masa kerja itu dalam ekuivalen poin. Tuh, sehingga 2020 sudah berjalan, lalu banyak guru yang mengikuti tes, meskipun tidak semua guru yang mengabdi itu lulus. Ya ditambah 25 poin, tapi ternyata hasil tesnya masih di bawah kan. Ya, nilai batas lulus kan akhirnya nggak masuk juga. Tapi negara ini sebetulnya sudah memberikan upaya. Tapi kan yang namanya ASN harus profesional, harus kompeten, SDM tetap ya Pak? Ya harus tetap menjaga lah mutu. Nah, belajar dari situ, karena bicara di kesehatan tuh, kesehatan itu kan data nakes honorer di Indonesia belum terkumpul di pemerintah pusat, masih ada di daerah. Ini pekerjaan berat ini. Nah, siapa leading sektornya kan Kemenkes. Maka belajar dari Komisi 10, Komisi 9 membentuk Panja Nakes Honorer. Jadi bukan hanya perawat ya, nakes honorer. Saya masuk di dalamnya sebagai anggota Panja. Ini mulai bekerja. Pak Menkes sudah menerbitkan surat edaran 2 kali untuk pendataan. Saya kira ini langkah bagus. Diharapkan dalam 1-2 minggu ke depan berapa jumlah perawat honorer se-Indonesia yang diverifikasi oleh bupati yang ASN ya Pak ya? Iya, yang di bawah, ini bicara yang di bawah ASN. Pemerintah. Iya. Ini bicara yang honorer toh. Itu berapa jumlahnya baru diketahui nanti dari pendataan itu. Berarti salah satu permasalahannya yang sampai saat ini belum tuntas, salah satunya adalah jumlahnya aja belum. Datanya. Jumlahnya perawat yang honorer aja belum ada ya Pak ya? Belum ada. Dan data itu kan harus diverifikasi oleh bupati. Benar nggak sih? Karena nanti konsekuensinya adalah pada daerah itu sendiri. Jadi data itu sekarang oleh Kemenkes baru dibuat sistem pendataan, dan saya berharap semua nakes perawat yang sudah mengabdi dan punya legalitas harus masuk di data itu. Ya. Karena kalau tidak, nanti kalau ada kebijakan afirmasi dia nggak akan dapat. Ini yang sekarang dilakukan oleh BPN mestinya kepada DPD se-Indonesia.
PPI dan forum wanita, forum perawat honorer. Ya, pokoknya PPNI ya, organisasi profesi ya. Se-Indonesia untuk mengadakan pendekatan pada bupatinya. Karena rekrutmen mereka kan bupati, yang menggunakan bupati, yang membiayai bupati. Hanya legalitasnya ada di Menpan dan Menkes sebagai leading sector. Ini sudah dilakukan pendataan. Ini harapannya harus clear. Nah, golden time-nya ya sekarang ini kalau mau berjuang. Sampai batas waktu 2023 harus clear ya Pak Harus ya? clear, tapi paling enggak kan data dulu. Ya, pendataan baru entah itu ada seleksi, Ya. entah itu ada poin-poin yang tadi 25 seperti guru itu Ya. masih dibicarakan di Masih panja tadi itu dibicarakan, ya Pak ya? ya. Tapi paling enggak datanya clear dulu. Ada bocoran Jangan nggak? sampai juga data itu selundupan muncul. Selundupan. Oh ya, kalau sudah Nah, kayak ini bahaya gini. nih Pak Nek Wisono selundupan Makanya kalau itu ada Pak. yang selundup itu Tiba-tiba di link nggak ada, di sistem nggak ada, tiba-tiba muncul. dia tidak pernah mengabdi, Iya. ya, pernah mungkin ada hubungan apa gitu, tiba-tiba dimasukkan. Kan Tapi- bisa, itu terjadi pada guru loh. Tapi kan akhirnya mengidentifikasinya susah juga toh Pak. Oh enggak susah sebetulnya. Enggak susah karena mestinya di BKD kabupaten Iya. itu teman-teman yang selama ini sudah bekerja, Bekerja. itu datanya pasti ada dong. Iya. SK-nya pasti ada Ada. dong. Atau surat perintah kerjanya Ada. pasti ada dong. Nah disitulah kemudian oleh Menkes diminta diverifikasi dulu di BKD sebelum dikirim ke pusat. Ini yang menurut saya langkah penting tahap awal. Tahap awal ini sudah berproses. Tahap selanjutnya oleh panja tadi harus diapakan lagi Pak? Kemarin ada audiensi antara Ketua Umum PPNI dengan Komisi 9 Iya. dan juga perwakilan dari beberapa nakes honorer di kabupaten, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan. Awal April atau sekitar 12 April kalau nggak salah, Komisi 9 akan memanggil Menkes, BKKBN, karena juga ada aspirasi teman-teman PLKB, lalu beberapa kementerian terkait untuk diundang rapat kerja di Komisi 9 Untuk menyelesaikan persoalan ini. iya maksud saya, iya jelas untuk menyelesaikan masalah lah Pak. Tadi kan panja nakesnya honorer bekerja untuk menuntaskan menyelesaikan masalah ini. Ya pasti dua hal dong. Iya. Pertama, berapa jumlah? Pendataan sudah berproses. Nah, harapannya ya berapa jumlah? Setelah ketemu jumlahnya, kuota ada. Tadi prosesnya diapakan? Nah, kuota dulu. Ada Kuota berapa? masuknya ke Ya, P3K berapa? misalnya pemerintah pusat memberi kuota kepada nakes untuk memenuhi kebutuhan nakes seluruh Indonesia berapa? Terus clear dulu dong. Oke. Nah, salah satu yang ditunggu-tunggu teman-teman honorer kan tadi Pak, kalau datanya sudah masuk, kuota sudah ditentukan, terus aku ya apa ujian kah? Nah, verifikasi dengan lalu portofolio sistem seleksi. kah? Nah, itu Pak maksud saya Pak. Nah, sistem seleksi yang namanya afirmasi itu. Kan itu. Bocorannya kriteria Ya afirmasi tentu itu kita apa akan lagi, Pak? berjuang meminta seperti guru dong. Oh iya. Kan logikanya kalau guru bisa, Iya. nakes bisa dong. Iya, harusnya Pak. Posisinya sama, Sama. regulasinya sama. Ibarat dua anak minta roti, Iya. satu dikasih roti. Kalau yang satu minta roti, masa nggak dikasih? Orang tuanya nggak adil dong. Karena posisinya persis nih. Berarti yang sedang akan digarap oleh panja tadi salah satunya tadi ya Pak ya? Ya, Ikut saya kira itu afirmasi nanti yang kita. di rapat resmi ya. Dan tentu Komisi 9 akan ngawal ini karena kita sudah berkomitmen semua anggota Komisi 9 dari berbagai fraksi untuk bekerja gotong royong menyelesaikan persoalan ini ya, tapi lobby-lobby di luar itu ya tentu harus kita lakukan. Saya besok jam 11 ketemu dengan Menpan tentang ini. Luar biasa. Ya tentu ada dua hal itu, yaitu menyampaikan persoalan, diberi kuota, diberi sistem seleksi Afirmasi. Tapi nggak ada yang tanpa tes loh ya. Semuanya dengan proses. tes. Ya. Iya, karena untuk menjaminkan kualitas tadi. Ya itu, kan Pak. negara punya kewajiban agar semua ASN itu tetap memiliki profesionalisme, memiliki kompetensi, analisis jabatannya juga, analisis kebutuhan kerja ABK-nya juga dipenuhi, jabatannya
juga dipenuhi. Nah, jangan sampai nanti kita itu ASN-nya terlalu berlebihan, juga tidak produktif, yang hanya akan membebani APBN atau APBD. Tadi sesuai dengan SDM perawat itu harus mempunyai kompeten-kompeten tertentu, sehingga tetap harus dicari. Nah makanya tuh teman-teman honorer tuh setelah pendataan siap-siap tuh ada seleksi lagi nih kata. Tapi semua masih perjuangan loh ya. Oh iya, semua masih perjuangan dan doa. Iya, karena begini, jangan hanya mengandalkan nasibnya pada orang lain. Oh iya Pak, siap. Maksud saya, teman-teman nakes itu pergerakannya juga harus masif dong, sistemik dong, terstruktur dong. Jadi lobby-lobbynya harus diperkuat dong. Guru itu ya, saya bandingkan ya, asosiasi guru honorer itu, kita lihat lobby-lobbynya itu kemana-mana itu, ke Menpan, ke Presiden, ke Dirjen, ke Bupati, Wali Kota, Gubernur, anggota DPR RI. Apa menurut Bapak teman-teman perawat yang honorer itu belum bergeliat secara maksimal? Belum. Coba lihat pergerakannya. Forum-forum perawat honorer sudah belum ada. Mana? Ketemu audiensi dengan bupati-bupati sudah ada. Kan baru sekarang ini akhir-akhir iya, ini. memang. Jadi seringkali mereka protes. Startnya yang kurang cepat ya Pak ya. Jadi itu tadi yang mengubah nasib kita itu diri kita sendiri. Ya tentunya kalau perawat honorer tidak bisa diri kita dan berkelompok Pak. Bergabung. Dikerjakan bergabung berjamaah itu. Berkumpul. Iya. Makanya tadi ada masukan ya. Itu. Iya Pak. Masukan kepada teman-teman nakes. Jadi jangan takut, jangan sungkan, berjamaah. Tahu anggota Komisi 9 ada di Solo, temui. Oke. Misalnya ada kunjungan, misalnya ya Dirjen Kemenkes ke suatu wilayah, temui gitu. Mepet terus Pak? Ya mepet. Ya Pak, perawat-perawat honorer untuk butuh mepet tadi itu kan butuh kemampuan Pak. Kemampuannya merayu. Nah iya. Apakah semuanya tuh pinter? Perawat tuh pinter merayu, gimana? Perawat itu enggak usah diajari, merayu pasien pinter. Berbeda Pak, berkomunikasi efektif dengan pasien, dengan klien dan keluarga. Apa bedanya? Mungkin dengan birokrat, mungkin dianggap berbeda Pak. Apa bedanya? Ya beda Pak. Rasanya mungkin beda ya, Pak. Sama. Sama lah. Nah kalau seandainya tadi yang saya sampaikan, ilmu merayunya itu kan sama, hanya beda subjek. Emang ilmu merayunya apa Pak? Ya kan kamu diajari apa itu komunikasi terapeutik. Iya. Ya, sudah kan? Sudah. Komunikasi terapeutik aja bisa. Sudah yang bisa. menyembuhkan, apalagi komunikasi sosial. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan anggota DPR? Ya biasa saja. Terapkan etika-etika iya komunikasi dong. Iya dong. Ya, Pak, ya. Bagaimana teknik berkomunikasi kan kita semua sudah diajarkan. Nah ini yang perlu dilakukan. Jadi tidak harus dalam konteks sesuatu pergerakan yang misalnya kayak dulu sering demo, ya itu dikurangi dulu lah. Karena sudah bukan zamannya lagi, komunikasi sekarang di open. Itu ya, iya. jadi kadang-kadang datang dong ke misalnya nih besok pagi ada rapat Menteri Kesehatan. Kalau mereka aktif kan bisa tanya sama gue, sama saya. Iya. Nomornya Bapak udah tersebar. Tersebar dan 24 jam loh. Pak Edi, Pak Menteri rapat kapan ya? Oh besok. Saya datang. Siapa yang ketemu? Saya datang. Silakan, tak fasilitasi. Oke. Tuh teman-teman tuh forum-forum perawat yang berjamaah tuh. Nah, kayak gitu tuh inisiatif. Kalau dari kita semua lo tidur gimana? Ya kan, tahu-tahu mang lo anak pasrah nerimo. Ya lo memang anak presiden, ngeluh di Facebook lalu terus masalahnya selesai. Nggak bisa dong. Ingat, dalam ilmu politik you harus punya kemampuan untuk menaklukkan aktor-aktor pengambil keputusan yang untuk menyelesaikan persoalan Anda Secara persuasif ya, Pak. Iya no, itu semua adalah ilmu-ilmu komunikasi politik. Jadi, maka Sarah jangan alergi dengan istilah politik. Wah, saya harus banyak belajar nih Pak, berkomunikasi penuh dengan politik tadi. Jangan-jangan saya masih polos ya Pak. Pak,
Kalau tadi tentang ASN Pak, yang perawat honorer tapi yang di sektor pemerintahan. Lah nek kalau swasta Pak pripun Pak? Teman-teman yang di swasta gimana Pak? Apakah masuk dalam panja? Kalau masuk panja enggak ya? Karena kan tadi bunyinya panja honorer. Ya kalau perawat swasta mau masuk dalam sistem seleksi PNS atau P3K semua terbuka. Tapi kan pendatanya nggak masuk. Ya enggak harus masuk, dia reguler dong. Yang masuk itu kan yang ingin bertarung afirmasi. Tapi kan semua warga negara kan boleh mengikuti P3K ya Pak ya? Ya, yang didata itu kan agar memperoleh afirmasi. Baik. Tapi yang di swasta kan tidak mungkin dapat afirmasi. Dia tarung dong. Kalau mau masuk ASN. Tapi yang lebih penting sebetulnya di dalam perawat swasta itu, PPNI itu punya kewajiban untuk mengadvokasi anggotanya jadi swasta agar kesejahteraannya meningkat. Nah, kesejahteraan itu apa? Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan positive practice environment, lingkungan praktek yang positif, itu harus menjadi concern PPNI. Kalau Kak Sarah aktivis PPNI boleh nanti searching browsing standar positive practice environment WHO atau American Nursing Credentialing Center. Di situ kriterianya banyak. Nah, yang kedua yang menukik hanya sebetulnya orang bekerja itu nyari apa sih? Cari apa Pak? Mencari penghidupan yang layak. Nah, mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, itu kan definisinya abstrak. Iya. Kalau nggak abstrak apa Pak? Kamu kalau orang bekerja itu yang takonnya apa sih? Pak, saya mau bekerja sama kamu. Yang ditanya awal apa? Gajinya berapa? Gajinya berapa? Kan gitu kan? Tapi kadang masih malu Pak, gajinya berapa nyebut rakyat gitu Pak. Loh ya harus profesional. Jadi kalau Anda ingin profesional, ya harus menghargai diri Anda sendiri. Makanya gaji saya berapa? Nah, itu harus ada agreement. Anda boleh melakukan pembicaraan dengan pemberi kerja. Pemberi kerja rumah sakit, swasta, klinik untuk menunjukkan saya kompeten ini, saya minta gaji sekian. Itu yang nggak lazim di perawat. Tapi teman-teman kan nggak punya standarnya Pak. Kalau kayak standar di farmasi, apoteker mereka punya standarnya, beberapa punya. Iya ya, sekarang kan bicara standar. Nah, standar tentu regulasi. Nah, regulasi itu pertama, kita harus lihat peraturan Menteri Tenaga Kerja. Upah minimum UMP, upah minimum suatu wilayah. Ini harus dipenuhi dulu nih. UMK, upah minimum kabupaten. Dipenuhi dulu. Buruh aja memenuhi ini ya. Ya enggak? Kalau ada perusahaan yang garment misalnya mempekerjakan karyawannya di bawah UMK, itu dikejar-kejar sama serikat buruh nggak? Iya. Ya toh? Lebih getol Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau ada perawat bekerja dibayar di bawah UMK, yang ngejar-ngejar siapa? Nah itu Pak. PPNI dong. PPNI ya Pak ya. Nanti ada serikat buruh perawat Indonesia gitu. Kan nggak mungkin. Jangan Pak, perawat bukan buruh, katanya perawat profesional Pak. Loh, ini kan saya mengalogikakan dengan buruh toh. Buruh aja dihargai gitu loh. Apalagi perawat. Siapa yang mengadvokasi ini? PPNI. Jadi kalau PPNI nggak punya interest ke situ, lo narik iuran. Tidak? Iya. Pertanyaan Sarah, SPSI narik iuran buruh nggak? Narik apa? Enggak. Enggak, mereka suka rela, volunteer. Bayangkan marwahnya PPNI dengan SPSI beda. Maka hormat gitu. Anggota SPSI itu hormat pada misalnya. Ini yang menjadi kesadaran kita, otokritik. Jadi UMK harus dipenuhi dong. Nah, yang kedua, Anda tahu bahwa orang pekerja itu punya hak jaminan, jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, ya kan? Ya, Jaminan hari tua, kerja, ya. jaminan pensiun, jaminan apa lagi? Ya, jika jaminan kematian. Oke. Sekarang tambah jaminan kehilangan pekerjaan. Ada 6 jaminan sosial yang harus dimiliki oleh pekerja. Pertanyaannya sekarang, apakah perawat punya 6 jaminan itu ketika mereka bekerja? Belum semuanya. Kalau PNS mungkin sudah. Ya, kan kita bicara swasta ini swasta tadi. Pertanyaan bukan swasta tadi. Iya, betul. Jadi di klinik sekalipun di situ ada perawat yang bekerja, maka 1 UMK. Yang kedua, 6 jaminannya harus dipenuhi. Kita ulang ya, jaminan kesehatan, sama 6. jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan. Undang-undangnya begitu. Siapa pemberi kerja yang tidak memberikan jaminan ini bisa dituntut di mata hukum. Nah, pertanyaannya sekarang, perawatnya mau tanpa jaminan itu mau bekerja nggak? Lemah lagi kan? Iya. Siapa yang membela mereka? Iya, betul. Itu salah satu problem besar ke depan itu Pak, setelah honorer ini Pak. Iya, lo ngajar di kursi saya kan mesti saya gantian dong ngasih PR sama Sarah. Sudah ada Pak, ini tipsnya Pak. Nah, yang ketiga, nah pertanyaan sekarang, kalau saya bekerja di perusahaan Anda, Iya. jaminan saya nanti berkarir sampai itu apa? Ketika saya umur 50 tahun, berapa gaji saya? Kenaikannya berkala Iya ya dong. Pak. Jabatan karir saya jenjang apa? karirnya, iya. Jabatan saya apa? Lalu golongan saya berapa? Oke? Sehingga umur 50 tahun saya nanti akan dapat apa? Menyesuaikan profesional fee-nya sesuai dengan Iya dong. Iya. Nah, karena itu dalam regulasi kita, apalagi yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang jadi persoalan itu, semua pemberi kerja wajib memiliki namanya susu. Struktur. Susu itu loh, susu. Iya, Orang minum susu kan. Ya, susu itu kan mesti menggemukkan. Iya, menjamin orang bahagia. Susu. Tapi dalam konteks ini susu itu struktur dan skala upah. Nanti kalau Anda masuk masa kerja setahun, pangkat golonganmu ini gajinya sekian. Nanti 5 tahun kamu golongan pangkatmu sekian, gajinya sekian, tunjangannya sekian. Iya. Ya kan? Iya. Itu susu namanya, struktur skala upah. Nah, pertanyaannya, apakah pemberi kerja perawat sudah punya susu semua benda? Kalau yang struktur dan skala upah itu kayaknya kok belum Pak. Ya, banyak rumah sakit yang establis sudah punya. Yang dekat lah saya amati kayak Rumah Sakit Rogorejo, Rumah Sakit Romani PKU Muhammadiyah Semarang, itu sudah punya. Atau kalau Anda tanya yang bekerja di kampus kayak Universitas Muhammadiyah Semarang, karena saya pernah jadi wakil rektor di situ, sudah ada suatu skala upahnya. Itu udah bagus. Karena itu jaminan bahwa nanti kalau saya memutuskan berkarir di situ, saya tahu kesejahteraan saya, gaji saya berapa sih ketika saya itu di situ. Oke, betul sekali Pak. Nah, ini kayaknya malah PR-nya kita banyak ya Pak ya. Nah, siapa sekarang yang mengawal setiap pemberi kerja perawat memiliki susu? Mestinya kita dong. PPNI. PPNI PR-nya banyak, semangat. PPNI pusat, PPNI wilayah, PPNI harus sinergis ya Pak. Sinergi. Kalau itu ada di kabupaten, ya otomatis kabupaten. Tapi bagaimana kabupaten itu memahami susu itu kan, atau misalnya memfasilitasi pemberi kerja punya susu, nah ini butuh advokasi dari provinsi, dari pusat. Jadi pusat dan provinsi ini harus punya tim yang mengadvokasi kabupaten agar susu ki apa toh, cara membuatnya bagaimana, regulasinya apa saja, ini perlu diadvokasi. Ya, berarti PR membuat tadi beberapa kebijakan ataupun regulasi dari pusat, wilayah, daerah yang sinergis, kemudian timbullah susu tadi. Betul. Yang memihak kepada
Nah, di yang situ nanti ada di swasta. bargaining. Ketika bicara struktur skala upah, ini kaum profesional. Ya, ini ada jenjang karier gitu loh. Kalau di PNS kan ada jenjang karier. Iya, jelas. Lalu ada take home pay-nya atau gaji dan tunjangannya di situ. Nah, nanti bargaining. Oke. Nah, ini kadang-kadang orang sering meributkan tentang UMK, tapi jarang meributkan susu. Oke. Padahal di struktur dan skala gaji itu Yang lebih penting, rigid ya, Pak, yang ya? lebih rigid, lebih Iya, real, yang oke. bisa menjamin. Banyak orang memenuhi UMK, tapi 5 tahun ya gajinya UMK terus. Iya betul. Jenjang karirnya nggak jelas Nggak ya jelas. Pak. Yang penting kerja untuk duit, tapi jenjang karirnya nggak Nggak jelas. jelas. Baik Pak, ini kayaknya PR besar Pak. Mungkin di organisasi profesi baik ya kalau di pusat mungkin kami di wilayah ya pokoknya bikinnya wilayah dulu gitu ya Pak ya, sama di daerah ya Pak ya. Ya saya kira itu mudah dieksekusi. Iya. Siap. Ya, teman-teman rekan-rekan perawat honorer tadi sudah bincang-bincang dengan Pak Edi Wuryanto, Pak Dr. Edi Wuryanto, Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPNI dan DPW PPNI Jawa Tengah ya Pak ya. Sekaligus Komisi 9. Beberapa PR banyak sekali yang harus kita tuntaskan yang seperti tadi Bapak sampaikan, dan khusus buat rekan-rekan perawat honorer maupun yang di swasta ataupun ASN tetap semangat karena pendataannya sudah menunggu seleksi yang dapat afirmasi alhamdulillah, yang di swasta yang tidak dapat tetap berjuang untuk lolos P3K. Itu ya Pak ya, reguler. Baik, terima kasih Pak Edi atas masalahnya. Ini kalau dibahas nggak selesai Pak, masih panjang sebenarnya. Mungkin nanti next time Bapak bisa berkunjung lagi ke sini, ketemu dengan saya Sarah ada di podcast ini. Terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nakes khususnya perawat terus berjuang ya. Pastikan datamu masuk dalam sistem Kemenkes. Mudah-mudahan Anda sukses. Doanya terkabul menjadi ASN, terutama P3K.